Setelah kembali ke Sekte Danyang, keduanya bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dengan kepribadiannya sebelumnya, Wang Bining mungkin akan pamer di depan saudara perempuannya. Tapi sekarang mentalitasnya berbeda. Licik sepertinya lebih seru. Bahkan, saat Ye Qingcheng sedang berlatih, Wang Bining dengan sengaja memanggil Lu Yun ke tempat terdekat di mana dia tidak akan mudah diperhatikan dan melakukan serangan balik dengan paksa. Sambil bersembunyi di kegelapan dan menyaksikan kakak perempuan tertua berlatih, sambil mengemudikan Xiao Lu Yun, inilah perasaan yang mendebarkan. Wang Bining sepertinya telah membuka pintu menuju dunia baru dalam sekejap. Namun, perbuatan pasangan brengsek ini tak bisa disembunyikan dari pandangan seorang wanita cantik. Lin Qingtan memanggil mereka berdua ke depan, memandang Wang Bining dengan hati-hati dari atas ke bawah, lalu menatap Lu Yun dengan ekspresi rumit, dan membuang muka. Adik keempat, apakah kamu memberikannya padanya? Apakah kamu benar-benar memberikannya padanya? Wang Bining menggaruk kepalanya, hei, kakak kedua, kamu ketahuan, aku sangat malu. Dia bilang dia malu, tapi ekspresinya jelas-jelas bermaksud untuk pamer. Benar sekali, saya sudah memainkan peran yang menarik, dan sekarang saya tinggal menunggu untuk ditemukan sehingga saya bisa mempromosikan status masa depan saya. Lu Yun tersenyum pahit. Seperti yang diharapkan dari Sister Qingtan, penglihatannya sangat kuat ketika berbicara tentang wanita. Dia adalah orang pertama yang melihat ada yang salah dengan Chu Yao terakhir kali. Meskipun kesimpulan telah dibuat di dalam hatinya, ekspresi Lin Qingtan sedikit berubah setelah Wang Bining secara pribadi mengakuinya, dan sorot matanya terhadap Lu Yun menjadi sedikit lebih rumit. Bisakah kamu memberitahuku lebih spesifik? Lin Qingtan bertanya. Ini, Lu Yun tampak malu dan tidak tahu harus mulai dari mana. Sebaliknya, Wang Bining mengambil inisiatif dan berkata, biar ku beritahu, masalah ini berasal dari saat Lu Yun menggoda ibuku ketika aku masih muda. Ngomong-ngomong tentang, petik 2. Wang Bining berbicara dengan bebas dan penuh minat. Dia tidak hanya berbicara tentang bagaimana Lu Yun menggoda Lu Qinghe, tetapi juga postur, situasi menyerang dan bertahan, dan durasi keduanya saat itu terjadi. Bahkan Lu Yun pun tersipu, namun Wang Bining tidak tersipu, karena menurutnya, apa yang dikatakannya adalah semacam modal untuk dipamerkan kepada saudara perempuannya. Lin Qingtan tersipu pelan saat dia mendengarkan, dan melirik Lu Yun dari waktu ke waktu, bertanya-tanya, apakah pria ini benar-benar sekuat itu? Ini adalah proses spesifiknya. Pada akhirnya, Wang Bining menelan ludahnya dan dengan sengaja menekankan, kakak kedua, apa yang saya katakan kepada Anda semua adalah rahasia. Anda tidak boleh membiarkannya lolos. Saya ingin melihat kapan kakak perempuan tertua dan yang lainnya akan temukan ini. Keingintahuan Lin Qingtan terpuaskan. Meskipun perasaan di hatinya sangat rumit, dia tetap menepuk dadanya dan berjanji, jangan khawatir, mulut saudara perempuan kedua sangat bisa diandalkan. Hei, kenapa kata-kata ini terdengar familiar? Lu Yun punya firasat buruk tanpa alasan. Mengatakan bahwa insiden Chu Yao tidak terjadi, Lu Yun mempercayai Lin Qingtan 100%. Namun, ketika dia kemudian mengetahui dari Ye Qingcheng bahwa Lin Qingtan mengambil inisiatif untuk memberitahunya tentang insiden Chu Yao, Lu Yun menjadi sedikit ragu. Tidak ada yang namanya kepercayaan 100%. Selama menyangkut gosip, tidak ada mulut wanita yang bisa diandalkan. Seperti yang diharapkan, keesokan harinya, Lu Yun merasa ketika kakak perempuan tertuanya yang dingin dan pendiam menatapnya, sepertinya ada sedikit kebencian di matanya. Hal terburuknya adalah meskipun Ye Qingcheng mengetahuinya, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk bertanya kepada Lu Yun dalam keadaan normal, yang membuat Lu Yun sangat malu. Tidak mungkin meledakkan diri sendiri, bukan? Bagaimana jika Sister Qingcheng tidak menaruh dendam pada dirinya sendiri karena kejadian ini? Sayangnya, menjadi bajingan yang baik itu sangat sulit. Tapi satu hal yang Lu Yun yakini adalah jika peri Qingling di tubuh Ye Qingcheng bisa diselesaikan lebih awal, dan mereka berdua menyelesaikan apa yang perlu mereka lakukan lebih awal, Ye Qingcheng pasti tidak akan sebal lagi. Sekte Danyang, Aula Perhotelan. Liao Jinlun menatap lelaki tua bungkuk di depannya dengan mata menyala-nyala, mencoba melihat penampakan sebenarnya dari lelaki tua bungkuk itu melalui topeng dingin. Itu berakhir dengan kegagalan. Liao Jinlun bertanya berulang kali, Tuan Xiao, saya dengar Anda berasal dari geng Kuangdu. Xiao Huo, tetap tenang dan mengangguk. Liao Jinlun mengerutkan kening dan terdiam. Geng penjahat. Nama ini sama sekali tidak asing lagi bagi Liao Jinlun. Pemimpin baru sekte Kaisar Pedang mereka, Zhang San, mengaku berasal dari geng Kuangtu. Tapi Liao Jinlun tahu dengan jelas bahwa ini adalah nama palsu. Tidak ada sekte seperti itu di Kunlun sama sekali. Tidak hanya Liao Jinlun, harus dikatakan bahwa kebanyakan orang telah menduga bahwa ini adalah nama sekte palsu, yang dibuat oleh guru, Xiao Huo, untuk menyembunyikan identitas aslinya. Biarlah palsu, tidak masalah bagi semua orang, dan mereka tidak berani mendalaminya secara mendalam, karena semua orang sekarang tahu bahwa Master Xiao Huo bukanlah karakter yang mudah terprovokasi. Karena sang majikan tidak mau mengungkapkan identitas aslinya,
orang biasa tentu saja tidak mau mengambil risiko ini. Namun, Liao Jinlun berpikir berbeda. Dia memahami satu informasi lebih banyak daripada rata-rata orang. Identitas asli Zhang San dari geng Kuangzu adalah Lu Yun, dan saat ini, Tuan Xiao Huohuo juga mengaku berasal dari geng Kuangzu. Liao Jinlun bertanya-tanya apakah orang ini juga berpura-pura menjadi Lu Yun. Setelah hening beberapa saat, Liao Jinlun bertanya, Tuan Xiao, saya berani bertanya, apakah Anda mengenal seorang pemuda bernama Zhang San? Tahu, Xiao Huohuo berbicara dengan tenang dan tidak menyangkalnya. Bagaimana dengan Lu Yun? Apakah senior mengenal Lu Yun? Liao Jinlun bertanya lagi, tapi kali ini setelah pertanyaan itu diajukan, Liao Jinlun segera merasakan tekanan yang sangat menakutkan, yang keluar dari Xiao Huohuo. Apakah kamu sedang mengujiku? Xiao Huohuo tiba-tiba mengambil satu langkah mendekati Liao Jinlun, momentumnya seperti guntur yang menggelinding, dan menembus tubuh Liao Jinlun dengan keras. Wajah Liao Jinlun langsung berubah menjadi sangat pucat, berpikir bahwa Tuan Xiao memang seperti yang diisukan, dengan temperamen yang aneh dan kecenderungan mudah marah. Tuan Xiao, harap tenang. Saya tidak berniat menimbulkan pelanggaran apapun. Liao Jinlun hendak menjelaskan, tetapi detik berikutnya, dia tiba-tiba merasakan tekanan di tubuhnya surut seperti air pasang, dan kemudian dia mendengar suara yang dikenalnya. Pemimpin Sekte Liao, aku hanya bercanda denganmu, kenapa kamu begitu gugup? Mata di balik topeng, Xiao Huohuo, akhirnya bukan lagi Gujing Wubo, tetapi memiliki sedikit kelicikan. Tubuh Liao Jinlun terguncang, dan ekspresinya jelas sedikit bersemangat. Karena suara tadi tidak disamarkan oleh Lu Yun, dan Liao Jinlun langsung mendengarnya. Tahu itu, dugaanku benar. Identitas sebenarnya Tuan Xiao adalah Lu Yun, pemimpin Sekte Kaisar Pedang kami. Liao Jinlun sangat bersemangat dan dengan cepat menjawab, Tuan Xiao, tolong jangan panggil saya Tuan Sekte Liao. Sekte Kaisar Pedang kami sudah memiliki Tuan Sekte baru. Saya hanya seorang agen. Tuan Xiao harus mengerti apa yang saya bicarakan tentang. Lu Yun mengangguk dalam diam. Diam-diam, alasan mengapa dia bersedia mengungkapkan identitasnya di depan Liao Jinlun adalah karena melalui beberapa kontak sebelumnya, dia mengetahui karakter dan temperamen pria paruh baya itu. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Minumlah pil penawarnya dulu. Lu Yun menyerahkan ramuan itu ke tangan Liao Jinlun. Setelah mengetahui identitas asli Lu Yun, Liao Jinlun tidak ragu lagi, dan dia menelan pilnya. Ledakan. Namun, tidak lama setelah obat mujarabnya larut, Liao Jinlun tiba-tiba memerah. Pembuluh darahnya menyembul, dan energi serta darah di tubuhnya meledak dengan suara gemuruh yang menggelegar. Mata Lu Yun tiba-tiba memadat, reaksi ini, mungkinkah? Reaksi Liao Jinlun sudah tidak asing lagi bagi Lu Yun. Reaksi serupa pernah terjadi pada semua orang di sekte rahasia keluarga Liu sebelumnya. Ini adalah manifestasi dari rangsangan garis keturunan. Sekarang Liao Jinlun juga bereaksi seperti itu, mungkinkah ada semacam darah yang tersembunyi di tubuhnya, dan kali ini kebetulan dirangsang oleh darah Lu Yun. Tampaknya ini adalah satu-satunya kemungkinan. Lu Yun memandang Liao Jinlun dengan sungguh-sungguh, dan melihat bahwa Liao Jinlun memiliki ekspresi yang sangat ganas saat ini, dan urat di lehernya seperti ular kecil, menggeliat dan merayap dengan liar. Kelihatannya jauh lebih serius daripada saat garis keturunan keluarga Liu terinspirasi. Bahkan kemudian, di bawah kulit Liao Jinlun, ada warna merah cerah yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Ini karena energi dan darah yang berlebihan telah memecahkan beberapa kapiler di tubuhnya. Selalu ada tanda-tanda meledak sampai mati. Melihat pemandangan ini, Lu Yun sedikit mengernyit dan menebak dengan kasar apa yang sedang dialami Liao Jinlun. Hal ini jelas disebabkan oleh ketidaktahuannya terhadap teknik garis keturunan. Seperti orang-orang di keluarga Liu, setelah menelan obat mujarab, pembuluh darah mereka sangat terstimulasi, dan energi serta darah di tubuh mereka juga mengalir deras. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa setiap orang di keluarga Liu menguasai metode rahasia pewarisan darah. Teknik rahasia suksesi darah adalah kemampuan mengendalikan garis keturunan. Keluarga Liu dapat mengontrol kekuatan darah dengan sangat baik melalui metode rahasia pewarisan darah, sehingga mereka tidak akan mati karena ledakan. Sulit untuk mengatakannya pada Liao Jinlun saat ini. Dia belum menguasai metode rahasia pewarisan darah, dan tiba-tiba darah tersembunyi di tubuhnya terstimulasi, dan dia tidak tahu bagaimana cara menyalurkannya. Waktu berkedip, permukaan kulit Liao Jinlun hampir seluruhnya berubah menjadi merah cerah. Ada juga bintik merah di seluruh wajah. Tampak menakutkan. Melihat ekspresinya yang semakin menyakitkan, Lu Yun tahu jika dia melanjutkan, kemungkinan besar tragedi akan terjadi, jadi dia bersiap menggunakan akupuntur untuk membantu Liao Jinlun mengeruk darah yang mendidih. Tapi saat Lu Yun hendak mengambil tindakan, Liao Jinlun mengeluarkan raungan yang sangat menyakitkan, Master Sekte, jangan. Saat ini, dia tidak berniat memanggil Lu Yun, Tuan Xiao, dan langsung memanggilnya Tuan Sekte. Lagi pula tidak ada orang luar di sini. Gerakan Lu Yun yang memegang jarum sedikit terhenti. Liao Jinlun terus mengaum, Master Sekte,
Ini adalah kesempatanku untuk terlahir kembali. Aku telah mempelajari metode rahasia pewarisan darah sebelumnya, tapi, itu sudah terlalu lama dan ingatanku agak kabur, tapi aku pasti bisa mengingatnya. Pernahkah Anda mempelajari metode rahasia pewarisan darah? Mungkinkah Liao Jinlun pernah menjadi anggota keluarga sekte rahasia? Kalau tidak, bagaimana dia bisa berhubungan dengan metode rahasia pewarisan darah? Lu Yun sedikit bingung. Namun, melihat Liao Jinlun bersikeras untuk mengandalkan dirinya sendiri, Lu Yun memutuskan untuk menunggu dan melihat sebentar. Bang, bang bang. Ada suara ledakan terus-menerus dari beberapa bagian Liao Jinlun. Jelas sekali bahwa energi dan darah yang gila telah membuat tubuhnya hampir tidak mampu menahan tekanan. Ah! Liao Jinlun meraung kesakitan seperti binatang buas. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan menghantam tanah hingga kulit dan dagingnya terkoyak dan persendiannya hancur. Bisa dibayangkan betapa menyakitkannya Liao Jinlun saat ini. Ledakan. Tinju lainnya menghantam tanah, dan kali ini, saat tinju itu mengenai, Zenki yang dilepaskan di sekitar tubuh Liao Jinlun langsung berubah dari biru menjadi merah darah. Metode rahasia pewarisan darah menggunakan kekuatan darah untuk menembus energi sejati, menyebabkan kekuatan energi sejati mengalami transformasi kualitatif. Liao Jinlun, berhasil. Haha, saya berhasil. Akhirnya saya berhasil. Siapa sangka setelah menjalani separuh hidup saya, Tuan Liao, benar-benar bisa mengaktifkan kekuatan darah di tubuh saya di usia ini. Aku bukan orang yang tidak berguna, Hahaha, dengan keberhasilan transformasi energi berdarah, Liao Jinlun menangis kegirangan dan sangat gembira. Dia sepertinya telah benar-benar melupakan banyak bekas luka di tubuhnya dan rasa sakit yang disebabkan oleh luka di tubuhnya. Minumlah pil penyembuh dulu. Lu Yun memasukkan pil ke dalamnya, dan Liao Jinlun akhirnya pulih dari kegembiraannya, tetapi matanya yang merah dan bengkak masih berlinang air mata. Terima kasih, Master Sekte. Liao Jinlun mengambil obat mujarab dengan kedua tangannya. Setelah meminumnya, dia menutup matanya untuk memulihkan diri. Sudah hampir waktunya untuk pulih. Liao Jinlun tidak langsung berdiri, tapi tiba-tiba berlutut di depan Lu Yun dan bersujud beberapa kali. Master Sekte, kamu memberi Liao harapan untuk terlahir kembali. Mulai sekarang, hidup Liao akan menjadi milikmu. Apa yang kuinginkan dalam hidupmu? Lu Yun tersenyum pahit dan melanjutkan, bangun dan ceritakan secara detail apa yang terjadi. Bagaimana kekuatan darah bisa disembunyikan di tubuh Liao Jinlun? Dan pernahkah Anda mempelajari metode rahasia pewarisan darah? Apa hubungannya dengan keluarga Liu? Lu Yun masih penasaran dengan ini. Mungkin karena pengaruh saudara perempuanku yang cantik aku menjadi semakin suka bergosip. Liao Jinlun mengangguk, lalu berkata, sebenarnya, identitas asliku adalah anggota keluarga Liao, Sekte Rahasia Kelas 2. Sekte Rahasia Kelas 2, keluarga Liao, memiliki status lebih tinggi daripada keluarga Liu. Liao Jinlun pernah menjadi anggota keluarga ini. Liao Jinlun memiliki kehidupan yang buruk. Tidak seperti anggota suku lainnya, dia tidak memiliki kekuatan darah sejak dia masih kecil. Tidak peduli berapa kali dia mencoba metode rahasia pewarisan darah, dia tidak dapat mengubah energi aslinya menjadi darah. Dia menjadi anggota keluarga Liao yang tidak berguna. Hingga usia 18 tahun, Liao Jinlun masih gagal menstimulasi kekuatan darah di tubuhnya, sehingga keluarga Liao mengusirnya dari rumah. Lebih dari ini, beberapa orang merasa dia seharusnya tidak hidup. Karena orang yang tidak berguna seperti itu akan memalukan keluarga Liao meskipun dia masih hidup. Jadi setelah Liao Jinlun diusir dari rumahnya, dia segera diburu oleh beberapa anggota klannya sendiri. Jika dia tidak diselamatkan oleh Kaisar Pedang Tianyu pada saat kritis, Liao Jinlun pasti sudah lama mati. Liao Jinlun adalah pria yang tahu cara membalas kebaikan. Kaisar Pedang Tianyu menyelamatkannya dan membawanya ke Sekte Kaisar Pedang saat itu, membimbingnya di jalur budidaya pedang. Liao Jinlun akan mengingat ini di dalam hatinya selama sisa hidupnya. Jadi pada awalnya, ketika Lu Yun memperoleh warisan Kaisar Pedang Tianyu, Liao Jinlun adalah satu-satunya di antara 3 sekte pedang yang terbelah, dan dia selalu berpegang pada keinginan Kaisar Pedang Tianyu untuk tetap tinggal. Ternyata dia benar. Tanda tanya. Melihat Liao Jinlun dengan air mata berlinang, Lu Yun merasa emosional. Sulit membayangkan bahwa pria yang tampak ceria di permukaan ini sebenarnya mengalami mimpi buruk di masa lalu. Semua orang di sekitarnya adalah pewaris garis keturunan, tapi dia adalah pengecualian. Terlebih lagi, dia telah disebut pecundang sejak kecil dan dikelilingi oleh ejekan. Jika dia tidak memiliki hati yang besar, Liao Jinlun pasti sudah lama pingsan. Selama bertahun-tahun, saya tidak berani memikirkan masa lalu, dan saya memaksakan diri untuk melupakan keluarga Sekte Rahasia. Saya, Liao Jinlun, adalah Liao Jinlun dari Sekte Kaisar Pedang. Saya tidak ada hubungannya dengan Sekte Rahasia, tapi, sayang. Liao Jinlun menghela nafas. Liao Jinlun memaksakan dirinya untuk melupakan, dan karena Sekte Rahasia telah menghilang selama lebih dari 20 tahun, dia jarang mengingat masa lalu yang mengerikan itu. Sayangnya,
Kemunculan keluarga Liu sekali lagi membangkitkan ingatannya. Keluarga Liu telah muncul kembali, bisakah keluarga Liao tertinggal jauh? Jika suatu saat Anda bertemu lagi dengan orang-orang dari keluarga Liao, sikap apa yang harus Anda gunakan untuk menghadapi mereka? Liao Jinlun menghela nafas dengan emosi. Sesaat, tangan besi mengepal, matanya yang cerah tertuju pada Lu Yun, dan air mata rasa terima kasih kembali mengalir. Saya tidak pernah bermimpi bahwa orang paruh baya masih memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kekuatan darah. Di masa lalu, dia tidak dapat mengaktifkan garis keturunannya. Semua orang mengira Liao Jinlun adalah orang yang tidak berguna dan kekuatan garis keturunan tidak ada di tubuhnya. Baru pada hari ini Liao Jinlun menyadari bahwa bukan karena dia tidak mewarisi kekuatan darah, tetapi kekuatan darahnya tersembunyi terlalu dalam dan tidak dapat dimobilisasi hanya dengan mengandalkan metode rahasia pewarisan darah. Hanya dengan bantuan kekuatan eksternal. Dan pil yang diberikan Lu Yun padanya tadi adalah kekuatan eksternal yang kuat. Lu Yun sepertinya bisa memahami suasana hati Liao Jinlun. Pengaktifan garis keturunannya kali ini tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga menghancurkan semua keraguan yang dimiliki Liao Jinlun tentang masa lalu, menghilangkan kabut yang menyelimuti hatinya. Inilah mengapa Liao Jinlun baru saja berkata bahwa Lu Yun memberinya harapan untuk terlahir kembali. Master Sekte, bolehkah saya memberikan salah satu pil kepada Bu Fan sekarang? Liao Jinlun menjadi tenang dan bertanya dengan penuh harap. Secara umum, jika Liao Jinlun benar-benar tidak mewarisi kekuatan darah, kecil kemungkinan putranya Liao Bufan memiliki kekuatan darah. Terlebih lagi, Liao Jinlun menikah dengan wanita asing, dan anak yang dilahirkannya memiliki kekuatan darah. Kemungkinan kekerasan bahkan lebih kecil. Tapi ini semua hanya teori. Masyarakat harus hidup dengan harapan. Jadi, meskipun Liao Jinlun tahu bahwa kemungkinan itu tidak mungkin, dia tetap mengajarkan metode rahasia pewarisan darah kepada Liao Bufan. Ia berharap dapat melihat keajaiban pengaktifan garis keturunan dari generasi ke generasi. Hasilnya jelas, Liao Bufan pun gagal. Sekarang, garis keturunan Liao Jinlun telah diaktifkan, yang berarti dia memiliki garis keturunan tersembunyi di tubuhnya. Bagaimana jika putranya berada dalam situasi yang sama? Liao Jinlun pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Lu Yun mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan memberimu pil. Kamu dapat mengambilnya kembali dan memberikannya kepada Liao Bufan. Aku juga menantikan efeknya. Liao Jinlun sangat tersentuh. Lu Yun sebelumnya telah menetapkan aturan bahwa setiap orang harus meminum ramuan di depannya, yang berarti Lu Yun harus mengkhawatirkan sesuatu, namun pada saat ini, dia sebenarnya setuju untuk mengambil ramuan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa Lu Yun sangat mempercayai dirinya sendiri. Kunlun, di suatu tempat dalam formasi tersembunyi, ada keluarga sekte rahasia besar lainnya di Kunlun, keluarga Liao. Sama seperti keluarga Liu, keluarga Liao juga disegel oleh orang misterius dan berkuasa di saat yang bersamaan. Kini segelnya telah dibuka. Waktu spesifik pengangkatannya dapat disimpulkan dari saat Lu Yun pergi ke keluarga Jin di gurun barat laut belum lama ini untuk membantu Chu Yao dan membunuh Raja Kalajengking beracun, binatang totem raksasa dari keluarga Jin. Ketika Raja Kalajengking beracun meninggal, kristal penyegel pecah di tubuhnya. Pada saat itulah sekte rahasia keluarga Liao dibuka segelnya. Persis sama seperti saat keluarga Liu dibuka blokirnya. Tetapi, setelah keluarga Liu dibuka blokirnya, mereka segera menyebarkan berita tersebut dan mengirim Liu Xifeng untuk membuat keributan. Tak lama kemudian seluruh Kunlun mengetahui berita kemunculan keluarga Liu. Tapi keluarga Liao berbeda. Keluarga Liao sangat rendah hati. Lagi pula, setelah dipenjara selama lebih dari 20 tahun, sulit untuk menjamin situasi di luar. Oleh karena itu, keluarga Liao diam-diam mengirim orang untuk mengumpulkan informasi dan tidak mengumumkannya kepada publik untuk saat ini. Meskipun keluarga Liao telah dibuka blokirnya untuk sementara waktu, tidak ada orang di luar yang mengetahuinya. Di monumen rahasia leluhur, seorang lelaki tua sepertinya menyadari sesuatu, dan dia mengerutkan kening kebingungan dan berkata, aneh, kenapa aura garis keturunan baru muncul? Mungkinkah ketika keluarga itu disegel, masih ada orang yang tertinggal di luar? Seharusnya, jangan. Orang kuat yang tiada taranya begitu sombong ketika dia meminta mereka memanggil kembali semua anggota klan. Keluarga Liao tidak berani mempermainkan sama sekali, jadi tidak mungkin ada anggota klan yang tertinggal. Jadi apa yang terjadi dengan aura garis keturunan yang tiba-tiba ini? Liao Tong, keluarlah dan lihat apa yang terjadi. Ingatlah untuk tidak memperingatkan musuh. Kita harus menunggu dan melihat beberapa saat sebelum memutuskan apakah akan muncul. Orang tua itu memanggil seseorang dan berkata, jernih. Pria parubaya bernama Liao Tong mengangguk sedikit lalu pergi dengan tenang. Sekte Kaisar Pedang. Saat ini, Liao Jinlun sangat gugup. Dia telah membawa kembali obat mujarab yang diberikan Lu Yun kepadanya, dan telah berulang kali memastikan bahwa Liao Bufan telah menghafal formula metode rahasia pewarisan darah, dan kemudian dia mengizinkannya meminum obat mujarab itu dengan percaya diri. Faktanya,
Liao Bufan tidak tahu apa formulanya, dia juga tidak tahu bahwa darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah sekte rahasia keluarga Liao. Liao Jinlun tidak memberitahunya hal ini untuk mencegah agar Liao Bufan tidak dipukul. Lagi pula, terlepas dari faktor garis keturunan, Liao Bufan tetap dipengaruhi oleh Lu Yun, dan dia menyadari niat pedang tingkat master di usia muda. Ayah, apa yang kamu lakukan lagi? Setelah Liao Bufan meminum pilnya, dia bergumam dengan depresi. Memang benar ayahnya menyuruhnya mempelajari seperangkat rumus mental ketika dia masih kecil, seperangkat rumus mental yang tidak berguna. Jadi lagi hari ini, entah kenapa, dia menyuruhnya meninjau formula tersebut beberapa kali, dan bahkan memberinya pil yang tidak diketahui. Liao Bufan tidak tahu kenapa. Tutup mulutmu dan rasakan perubahan pada tubuhmu, tegur Liao Jinlun dengan wajah serius, dan ketegangan serta harapan terdengar jelas dalam nada suaranya. Dengan saat ini, aku mungkin juga memahami arti pedang. Liao Bufan terus bergumam, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan dagingnya yang tebal dan gemuk langsung berubah menjadi merah dan panas. Ayah, kamu sebenarnya meracuni anakmu sendiri. Aku akan meracunimu. Diam sekarang dan ucapkan rumus mental tadi. Liao Jinlun memarahi dengan keras, tetapi ekspresinya sangat bersemangat. Terjadinya gejala tersebut menunjukkan bahwa Liao Bufan juga memiliki kekuatan darah yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Haha, ini keajaiban. Saat itu, saya diejek sebagai sampah oleh orang-orang itu, diusir dari keluarga oleh mereka, dan bahkan hampir menjadi jiwa yang dibunuh oleh orang lain. Betapa menyedihkan keadaan saya saat itu. Namun siapa sangka setelah sekian tahun, saya tidak hanya mengaktifkan kekuatan darah di tubuh saya, bahkan anak saya pun memiliki kekuatan darah. Kami, ayah dan anak, tidak lebih buruk dari siapapun di keluarga Liao Anda. Liao Jinlun sangat emosional, matanya penuh kerinduan dan harapan akan masa depan. Pengalaman ini merupakan kelahiran kembali bagi ayah dan anak. Pada saat ini, pria gemuk Liao Bufan menderita sakit parah. Tubuhnya seperti meledak setiap saat. Saya mendengar pengingat ayah saya. Liao Bufan buru-buru melafalkan rumus mental dalam hati. Ajaibnya, metode mental yang sebelumnya dia pikir tidak berguna, kini benar-benar berhasil. Saya melihat bahwa ki dan darah yang melonjak berangsur-angsur menjadi teratur saat formula mental beredar. Itu seperti aliran deras yang sembrono dan keras yang awalnya mengalir deras, tetapi tiba-tiba menerima semacam bimbingan dan mulai mengalir teratur ke segala arah. Rasa sakit di tubuh Liao Bufan sedikit mereda, tapi masih panas dan berkeringat. Energi sejati menyebar tak terkendali, berkumpul menjadi badai energi berskala kecil di seluruh tubuh. Huci-huci, Liao Bufan terus bernapas dengan berat, dan ki serta darah yang melonjak mengalir ke anggota badan dan tulangnya, dan kemudian mengalir kembali ke dantiannya, terus-menerus bertabrakan dengan ki yang sebenarnya di dantiannya, seolah mencoba menerobos sesuatu. Bang! Akhirnya, dengan getaran keras di dantian, ki, darah, dan ki sejati sepenuhnya menyatu menjadi satu, dan yang terjadi selanjutnya adalah ki sejati yang dilepaskan oleh Liao Bufan, yang berubah menjadi darah. Merusak, Liao Bufan meraung dan tiba-tiba berdiri. Rasa sakit yang baru saja dia alami berubah menjadi kekuatan yang kuat dan meninju. Ledakan, dinding batu keras di depannya hancur, namun energi berdarah masih belum berhenti. Setelah melewati dinding batu, ia menghantam bagian depan dalam jarak yang jauh sebelum akhirnya menghilang. Liao Bufan sendiri kaget. Biasanya kekuatannya tidak sekuat ini. Apa yang terjadi hari ini? Di samping itu, mengapa ki saya tiba-tiba berubah menjadi merah darah? Ini bukan warna yang serius. Liao Bufan memandangi dinding batu yang telah berubah menjadi bubuk, pada mahakaryanya, dan kemudian pada kinya sendiri. Setelah tertegun sejenak, ekspresinya tiba-tiba berubah. Liao Jinlun, kamu benar-benar menipu anakku, kamu sebenarnya memintaku untuk membudidayakan setan.